Halo sobat santuy, gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini gue akan bahas film yang berjudul River yang rilis pada tahun 2015. Film dibintangi oleh Rossif Sutherland sebagai John Lake, seorang dokter Amerika yang bekerja di Laos. Film mengisahkan seorang dokter bernama John Lake yang mencoba ikut campur tangan untuk menghentikan serangan seksual terhadap seorang wanita muda. Karena terbawa emosi, John Lake malah membunuh pria yang menyerang wanita tersebut. Lalu John dicurigai oleh polisi setempat karena terdapat luka bekas pukulan di wajahnya. Mengetahui itu, John pun segera pergi dari negara Laos. Dan sekarang, hidup John Lake hanya dalam pelarian untuk menghindari polisi. Sebelum lanjut, gue mau ingetin pada semua untuk terus dukung channel ini supaya berkembang dengan cara like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Gue doain semoga kalian semua sehat selalu dan memiliki kuota berlimpah untuk nonton video di channel Movie Santuy. Film diawali dengan scene John yang sedang melayani pasien di rumah sakit. Lalu ia kedatangan pasien baru yang mempunyai luka yang cukup parah karena kecelakaan lalu lintas. John di sini ditemani oleh seorang dokter wanita yang juga berasal dari Amerika, bernama Dr. Novella. Lalu John mulai melakukan operasi terhadap pasiennya, dan ia pun memutuskan untuk mengamputasi kaki dari pasien tersebut karena luka di kaki yang cukup parah. Namun, bekas amputasi terus mengucurkan darah, hingga akhirnya John kehilangan pasien tersebut karena sudah meninggal kehabisan darah. John tetap bersikeras bahwa ia bisa menyelamatkan nyawa pasiennya, namun usahanya pun sia-sia. Scene selanjutnya, John yang sedang bersantai sambil ngudut dimintai oleh Dr. Novella untuk mengambil liburan beberapa minggu. Dan John pun memutuskan untuk berlibur di suatu tempat. Ia pun diantarkan oleh seorang pria lokal menuju ke kota Vientiane. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di terminal Vientiane, dan John membeli tiket menuju ke Ben Nasakang. Sesampainya di sana, John menyewa perahu menuju ke sebuah pulau bernama Dancorp. Di sana, John menyewa penginapan kecil yang berada di pinggir sungai. Malam harinya, John berada di sebuah kafe. Di sana ia melihat dua orang pria yang berasal dari Australia. Terlihat sepertinya John tidak nyaman dengan kehadiran pria tersebut karena memberikan minum kepada cewek Laos secara berlebihan. Kedua bule dan cewek Laos tersebut kemudian pergi dari situ. Karena waktu sudah larut malam, John pun memutuskan untuk kembali ke penginapannya. Namun saat di tengah perjalanan, ia melihat cewek Laos tersebut tergeletak. Singkat cerita, John pun berkelahi dengan pria Australia tersebut. Hingga akhirnya secara tidak sengaja ia malah membunuh pria tersebut. Dan ketika cewek tersebut bangun, ia melihat John sudah berada di depannya dan mengira John telah melecehkannya. John pun kemudian membuang jasad pria tersebut ke sungai. Lalu ia pulang dengan muka yang sudah lebam bekas pukulan. Ketika berada di penginapan, ia baru sadar ternyata dompetnya ketinggalan di lokasi baku hantam tadi. Keesokan harinya, ia mencoba mencari dompetnya yang hilang. Saat berada di sungai, ia melihat ada beberapa warga yang menemukan mayat di tepi sungai. Melihat itu, John pun langsung bergegas untuk pergi dari pulau tersebut. Namun saat mau pergi, ia dihadang oleh polisi setempat untuk dimintai keterangan terkait penemuan mayat di tepi sungai. Di saat itu juga, John langsung diinterogasi oleh polisi tersebut karena melihat bekas pukulan di muka John. Di sini John terlihat sangat panik karena dialah yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Lalu John meminta izin untuk ke toilet, dan di kesempatan ini, ia manfaatkan untuk kabur sesaat ketika cewek lokal yang jadi korban pelecehan didatangkan untuk menjadi saksi. Saat itu juga, pihak polisi melarang siapapun untuk keluar dari pulau tersebut. John yang sangat panik kemudian mencoba kabur menuju tepi sungai. Di sana, ia meminta kepada nelayan lokal untuk mengantarkannya ke kota Ben Nasakang. Nelayan tersebut bersedia untuk mengantarkan John ke kota Ben Nasakang. Di tengah perjalanan, John kembali panik karena nelayan tersebut malah kembali ke darat. What do you do? Stand back, you said.
Dan ternyata nelayan tersebut hanya mengambil bahan bakar untuk perahu tersebut. Terlihat di sana sudah ada beberapa aparat yang melihat kedatangan perahu. John pun bersembunyi dengan beberapa jaring yang menyelimutinya. Beruntung, polisi tersebut tidak melihat keberadaan John, dan John pun melanjutkan perjalanannya. Saat tiba di kota Benasakang, John pun langsung membeli tiket bus menuju ke kota Vientiane. Perjalanan ke Vientiane membutuhkan waktu sekitar 12 jam, dan John pun harus menaiki bus sebanyak 2 kali. Di tengah perjalanan, bus yang dinaiki John mengalami masalah pada ban, dan terpaksa sopir dan kru bus berhenti untuk mengganti bannya. Dan di saat itu juga, ada polisi yang menghampiri mereka untuk mengecek apakah ada John di dalam bus. John yang melihat itu langsung bersembunyi di bawah kursi. Polisi pun langsung masuk untuk mengecek semua penumpang. Namun saat hampir mendekati John, polisi tersebut dipanggil temannya untuk cabut. Dan sekali lagi, John masih selamat. Keesokan harinya, John sudah sampai di terminal untuk menunggu kedatangan bus selanjutnya dalam 2 jam. Sambil menunggu, John memanfaatkan untuk keliling pasar lalu menunggu di ruang tunggu. Terlihat di sana sudah ada beberapa aparat yang sedang bertugas sambil menonton berita di televisi. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa seorang anak dari senator Australia dibunuh oleh seorang pria yang berasal dari Amerika. Dan ketika foto John ditampilkan, aparat tersebut mengetahui keberadaan John dan langsung mengejarnya. Oke, kita lihat dulu aksi kejar-kejaran mereka. Setelah berhasil lolos dari kejaran aparat, John lalu mencuri mobil untuk digunakannya menuju ke kota Vientiane. Dan kali ini John benar-benar menjadi seorang kriminal. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendari John mogok karena kehabisan bahan bakar. Lalu ia melanjutkan dengan jalan kaki. Beberapa saat kemudian, datang sebuah mobil menghampirinya. Pria tersebut menawarkan kepada John tumpangan menuju ke kota Vientiane. Tanpa berpikir lama, John langsung masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, mereka mengempir ke sebuah tempat. John yang panik mengira bahwa mereka akan menjebak John dan mengantarnya ke polisi. Namun anggapannya tersebut ternyata salah. Mereka hanya mampir sebentar dan setelah itu langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Vientiane. Keesokan harinya, mereka sudah sampai di kota Vientiane. Lalu John menuju ke kantor kedutaan Amerika yang berada di Laos. John meminta bantuan kepada wanita tersebut. I was at a bar a couple nights ago. Can I see your passport, John? I'll be honest, assisting you in accessing legal counsel. There's Namun not wanita much more we tersebut can tidak really bisa do. membantu John karena John sedang terjerat dalam kasus pembunuhan. John pun kemudian pergi dari situ dan menuju ke tempat di mana seorang pria yang pernah mengantarkan John bekerja. John memohon kepada pria tersebut untuk mengantarkannya ke klinik, dan pria tersebut menuruti permintaan John. Di tengah perjalanan, John dimintai untuk pindah di bak truk untuk bersembunyi, karena nantinya akan ada beberapa polisi yang mengecek setiap mobil yang datang dari kota Vientiane. Setelah selesai dicek, mereka melanjutkan perjalanan ke klinik tempat di mana John bekerja. Tujuan John datang ke klinik adalah untuk mengambil tabungannya di situ. Namun ternyata tidak ada yang tersisa setelah lokasi tersebut digeledah oleh aparat kepolisian. John pun diminta untuk segera pergi oleh Dr. Novella. Di saat itu juga, temannya yang seorang sopir berniat untuk membantu John menuju ke kota Bangkok. John kemudian berencana untuk menyeberang ke Thailand menuju ke kota Bangkok. Perlu diketahui, jarak antara negara Laos dan Thailand hanya dibatasi oleh sebuah sungai. Sebelum menyeberang sungai, temannya meminta John untuk mengirimkan sebuah paket kepada anaknya. Dan John pun langsung menuruti permintaan temannya tersebut sebagai balas budi. Singkat cerita, John pun mulai menyeberangi sungai dengan berenang. Namun saat berada di tepi sungai, tiba-tiba ada beberapa polisi yang sedang berpatroli. Melihat itu, John pun langsung bersembunyi di antara semak-semak. Dan pada akhirnya, keberadaan John pun akhirnya ketahuan. Dan John tertangkap dan langsung dibawa ke penjara sementara. Di sana, ia didatangi oleh seorang pengacara.
Pengacara tersebut berkata bahwa pihak Laos meminta ekstradisi untuk dikembalikannya ke negara Laos. Namun jika Laos tidak bisa memenuhi syarat ekstradisi, John akan dideportasi ke negara asalnya, yaitu Amerika. Singkat cerita, John langsung dibawa ke Bangkok dengan menaiki sebuah pesawat. Di sana, John yang sedang sibuk mencuci, lalu ia didatangi oleh 2 orang petugas yang memintanya untuk menemui seseorang. John bertemu kembali dengan pengacaranya. Pria tersebut mengatakan bahwa John akan segera dideportasi ke negara asalnya. Mendengar hal itu, John sangat bahagia akhirnya bisa pulang ke negaranya. Alasan John akan dideportasi ke negaranya adalah pihak Laos tak punya cukup bukti untuk menahan John. Pria tersebut memberikan paspor John sekaligus jadwal penerbangan ke Amerika untuk John kembali. Mereka pun langsung menuju ke bandara. Di tengah perjalanan, John membaca koran tentang kasus pembunuhannya. Di situ John membaca informasi bahwa pihak Laos menuntut Nang Chan, yaitu cewek lokal yang menjadi korban pelecehan dulu, menjadi tersangka kasus pembunuhan. Dalam kasus ini, pihak polisi Laos sangat tertekan mengetahui bahwa korban pembunuhan adalah anak senator Australia, dan polisi harus segera menemukan tersangka. Disitulah alasan kenapa pihak jaksa menuntut Nang Chan sebagai tersangka. John yang mendengar itu merasa iba dengan cewek tersebut. Saat di lampu merah, ia memutuskan untuk keluar dari mobil tersebut untuk kabur dan menuju ke stasiun. Saat berada di stasiun, John langsung membeli tiket menuju ke Laos. Sawadee-krap. Ticket to Laos. Alasan John ingin pergi kembali ke Laos adalah karena ia merasa kasihan dengan Nang Chan yang telah dijadikan tersangka. Oke, kita sampai di akhir film. Di situ John meninggalkan semua berkas untuk penerbangannya ke Amerika, dan ia pun langsung pergi menuju ke Laos dengan menaiki sebuah kereta. Dan film pun selesai. Oke, itu dia kisah seorang dokter yang menjadi buronan karena kasus pembunuhan. Hal yang dapat kita petik dari film ini adalah jangan lari dari kenyataan, dan jadilah seseorang yang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.